Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah pada akhir tahun 2021, minggu terakhir. Dan masih dalam suasana Natal menuju kepada tahun baru. Lukas 2, 36-38. Di situ ada Hana. Hana itu artinya grace. Seorang nabiah, putri Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Terjemahan lain berkata 84 tahun menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat selanjutnya, dan ketika juga datang ia ke situ dan mengucap syukur. Perhatikan di sini terjemahan lain berkata, burst forth with a great chorus of praise to God for the child. Mengucap syukur secara luar biasa dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Ya, redemption, penebusan. Penebusan itu kata penting sekali. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi sangat berharga. Jadi jangan usah takut menghadapi tahun depan ini. Pertama-tama kita lihat namanya adalah kasih karunia. Tetapi kalau menurut ukuran manusia kan kasihan. Baru 7 tahun menikah, lalu kemudian suaminya meninggal. Dan saya percaya pasti juga suaminya seorang yang baik, rohani. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali banyak orang cuma sampai di sana dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Hana merubah, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Tuhan memberikan kepercayaan dia sebagai nabiah dan dia memproklamirkan seorang wanita. Tidak biasa pada zaman itu. Seorang nabiah memperkenalkan Mesias sudah datang. Dia putri Fanuel suku Asyer. Asyer artinya juga happy. Di dalam Natal ini kita diberikan kebahagiaan. Saya ketemu kebahagiaan itu 42 tahun yang lalu. Karena apa? Saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Sejak saat itu, setelah ditebus, diselamatkan, diberikan sukacita yang besar sampai hari ini. Karena itu saya dengan istri sering berkata, kok hari begitu cepat ya? Bagi orang yang berbahagia, setiap hari seperti berpesta. Tapi bagi orang yang sedih, setiap hari buruk, saudaraku. Sesudah nikah, dia menikah lalu 84 tahun. Berapa usianya? Coba tambahkan. 15 tambah 7 tambah 84, berapa itu? Ya, kita lihat 105 tahun. Maria berusia kurang lebih 15 tahun ya. Usia wanita waktu itu menikah usia sekian. 15 tahun. Lalu kemudian Elizabeth ya 65 lah. Kalau yang ini 105 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat dalam melayani Tuhan. Kepada oma-oma yang mendengarkan apa yang saya beritakan, hidupmu belum berakhir. Engkau bisa meninggikan nama Tuhan. You can burst forth with great chorus praise to the Lord. Firman Tuhan tanya, ada orang tanya saya, Pak, how to receive grace? Di dalam Ibrani dikatakan, let us have grace. Apa artinya? Let us give thanks. Ketika saudara mengucap syukur pada Tuhan, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan I declare tahun 2022, itu banyak angka 2-nya ya. Dan bahkan nanti gedung baru kita kalau Tuhan izinkan, kita resmikan tanggal 2 Februari 02/02/2022. Sebab 2 itu tanda persekutuan. Ketika Yakub sedang ketakutan, Tuhan tunjukkan pasukan malaikat yang menyertai dia. Dan dia berkata, this is Mahanaim. Mahanaim artinya 2 camps. 2 pasukan. Pasukan kecilnya dia dan pasukannya Tuhan. Tuhan memberkati. His name is Immanuel. God with us. God bless you. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan kita, amin. Sebab dia Allah yang baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan, Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan setiap keperluan kita, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan kasih setia Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kau Tuhan. Sama-sama katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Dia sungguh baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita masuk gerbangnya penuh dengan puji-pujian akan Tuhan kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu
naikkan pujian, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kali tadi katakan, sebab Dia sungguh baik. Yes Lord, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masih siap mau bernyanyi bagi Tuhan? Siap bernyanyi bagi Tuhan? Haleluya. Dalam Dia kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia. Hanya di dalam Dia beroleh penebusan, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Sama-sama katakan, dalam Dia kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia-Nya. Dalam Dia kita beroleh penebusan, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya. Ku nyanyikan kami mau menyanyikan bagimu Tuhan. Menyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Kami mau bernyanyi bagi Engkau ya Tuhan.
Tuhan, sebab hanya bagimu-lah segala puji-pujian kami. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Sekali katakan, ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala keagungan hanya bagi Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga, di Indonesia sama seperti di surga, di Lumajang sama seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersepakat bersehati Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga bersepakat dan bersehati memberkati kota kami, kota Lumajang Tuhan. Diberkatilah Engkau bangsa dan negara kami, diberkatilah Engkau kota kami, kota Lumajang. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Engkau akan dibuat hidup makmur dan berkelimpahan, oleh sebab karena tangan Tuhan sedang bekerja untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk para pemimpin hebat yang tak Kau pilih Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara kami, Presiden Bapak Jokowi ya Tuhan, juga Bapak Bupati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah tepat memilih orang yang tepat untuk bangsa dan negara dan kota kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati para pemimpin gereja kami ya Tuhan, Pastor Timotius Arifin beserta istri, juga Pastor Sakswanto Lati beserta istri sebagai gembala sidang di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah, penyertaan-Mu senantiasa berlimpah bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Sebab kau yang layak Tuhan. Segala pujian kami, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau menyembahmu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang
perbuatanmu. Kami mau menceritakan setiap kebaikanmu ya Tuhan. Di muka bumi ini, sehingga namamu dikenal, sehingga namamu ditinggikan sampai selamanya. Biar kami selalu ingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on church, we sing together. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Lord, that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. In my life, God. All my life you have been so good. With
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Once again, sing all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami saat ini Tuhan, terima kasih Bapak. Kiranya anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini dan kiranya setiap perkataan firman yang dibagikan boleh sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, shalom semuanya. Shalom juga yang di rumah, puji Tuhan. Ya, saudaraku, saya percaya bahwa makna Natal itu tidak hanya sekedar celebration, perayaan, makan-makan, bukan hanya itu saudaraku, tetapi sebuah pertobatan dan perubahan kehidupan. Oke? Dan ini yang kita perlu pelajari, bahwa setiap kali kita merayakan Natal, setiap kali kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita, maka sesungguhnya ada perubahan-perubahan kehidupan yang harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, tema pada pagi hari ini adalah The Sun of Righteousness atau surya kebenaran, saudaraku ya. Kita lihat di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab Maleakhi pasal yang keempat ayat pertama dan ayat yang kedua dikatakan begini, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, the sun of righteousness. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Semua katakan amin. Saudaraku, kitab Maleakhi ini dituliskan sebagai sebuah bentuk, yaitu teguran daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Disampaikan melalui Nabi Maleakhi. Arti kata Maleakhi itu adalah utusanku, ya, utusan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, di sini saudara menemukan ada dua gambaran manusia, dua kelompok manusia, yaitu yang pertama orang gegabah dan yang berbuat fasik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, orang yang disebut atau kelompok yang disebut dengan orang yang takut akan namaku, takut akan Tuhan, saudaraku. Nah, perkataan gegabah di situ dilihat dalam terjemahan bahasa yang lain, saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya juga itu diterjemahkan dengan proud. Proud itu bisa bangga, tetapi juga bisa diartikan dengan sombong. Jadi arti pertama dari gegabah itu sombong, saudara. Ya, makanya teguran diberikan kepada orang Israel karena orang Israel
mulai sombong, saudaraku. Sombong dengan apa yang mereka punya, sombong dengan keberadaan mereka, dan mereka merasa mampu tanpa Tuhan. Kemudian arti yang kedua itu arogan. Gegabah ini diterjemahkan dengan arogan, saudaraku. Ya, mentang-mentang, semena-mena, saudaraku. Dan kemudian yang berikutnya lagi orang yang fasik, orang yang berbuat fasik. Orang yang berbuat fasik itu adalah orang yang berbuat kejahatan. Jahat di mata Tuhan, melanggar peraturan, melanggar hukum-hukumnya Allah, melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Dan setiap kali mereka melanggar hukum-hukumnya Allah, ketetapan-ketetapan Allah, itu jahat di mata Tuhan. Nah, kelompok yang berikutnya yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya berdoa, kita adalah bagian dari kelompok yang kedua. Yang percaya katakan amin? Ya, orang-orang yang takut akan namanya, takut akan Tuhan. Saudaraku ya, puji Tuhan. Sekalipun, saya mesti minta maaf nih, sekalipun yang namanya orang gegabah dan yang berbuat fasik, itu juga ada di gereja Tuhan. Iya Pak ya. Tapi saya berdoa, agar supaya setiap kita, jemaat GBI Rock Lumajang, dan semua yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, itu adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang kita lihat bersama saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam kitab Maleakhi ini, at least paling tidak ada 4 teguran saudaraku yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Ya, yang pertama, yaitu orang Israel itu mempersembahkan korban persembahan yang sembarangan. Saudaraku, tidak lagi memperhatikan yaitu kualitas persembahan yang diberikan. Maleakhi 1 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ya, ayat yang ke-8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, orang Israel memberikan persembahan yang tidak kudus, yang tidak sempurna. Binatang yang cacat, padahal yang harus dipersembahkan itu binatang yang tidak boleh ada cacatnya. Binatang yang sehat, binatang yang tidak ada cacatnya, tanpa cacat, tanpa celah, itulah persembahan yang harus diberikan. Itu teguran yang pertama, karena orang Israel memberikan persembahan asal, saudaraku. Pokoknya ngasih lah, ngasih buat persembahan lah, saudaraku. Tapi saudara lihat bahwa Tuhan itu memperhatikan. Tuhan memperhatikan apa yang sudah persembahkan. Dan ternyata saudaraku dikasih Tuhan zaman sekarang yang dipersembahkan sudah bukan kambing domba, tetapi harta saudaraku. Ya kebanyakan ngasih di dalam amplop persembahan. Kemudian ada yang memberikan sesuatu saudaraku. Kemudian juga memiliki arti persembahan-persembahan pujian. Cara kita beribadah. Ketika kita beribadah dengan cara yang asal, dengan sembarangan, tidak dengan yang terbaik, maka itu juga merupakan kejahatan di mata Tuhan. Mengecewakan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Saudaraku, ya. Nah itu yang pertama, saudaraku dikasih, tidak boleh ada korban persembahan yang sembarangan. Tidak boleh asal memuji Tuhan, asal beribadah, asal menyembah Tuhan, asal melayani, asal memberikan persembahan di kantong-kantong kolektor, di kotak-kotak persembahan, dimasukkan amplop. Tidak boleh asal saudara mengembalikan persepuluhan dan sebagainya. Saudara tahu bahwa semuanya itu diperhatikan Tuhan. Apa yang kita persembahkan itu diperhatikan Tuhan. Dan bahkan dikatakan di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama, sudah bukan harta sesuatu yang ada di tangan kita yang kita persembahkan, tapi tubuh kita ini. Sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya hidup ini harus dipelihara. Supaya kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dalam ibadah kita, penyembahan kita, ibadah kita, itu berkenan di hadapannya. Amin. Yang kedua, saudaraku, teguran kepada orang Israel adalah kekerasan dalam rumah tangga. Maleakhi 2 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16
Dikatakan begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Saudaraku, ya, pengkhianatan dalam rumah tangga. Kesewenang-wenangan dalam rumah tangga. Memperlakukan anggota keluarga dengan semaunya sendiri, dengan kekerasan, saudaraku. Itu kekejian di mata Allah, itu kejahatan di mata Tuhan, ya. Yang ketiga, saudaraku, adalah bicara sembarangan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 dan ayat 14 dikatakan begini, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi saudaraku dikasih tahu, saudara lihat, kadang-kadang kita ini ngomong sia-sia. Bahkan tentang Allah, saudara. Giopo ngang gereja rajin-rajin, buat apa? Ke gereja rajin. Percuma pelayanan, percuma mau ke gereja dengan setia. Toh hidupku tidak berubah. Persoalanku tidak dijawab Tuhan, tidak diselesaikan Tuhan, sakitku tidak disembuhkan, permintaanku tidak dikabulkan, percuma ke gereja. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita ngomong sembarangan, ngomong sesuatu yang bisa membuat hati Tuhan jadi marah, kecewa, saudaraku. Dan itu yang terjadi bagi orang Israel, bicaranya sembarangan, ya bersungut-sungut, saudaraku. Membicarakan sesuatu yang buruk tentang Allah, dipikir Tuhan tidak tahu. Dia ngomong sembarangan. Oke? Dan yang berikutnya lagi yang juga cukup parah, saudaraku. Dan ini juga mengingatkan kita semua, itu adalah mengabaikan generasi. Maleakhi pasal 4 ayat yang kelima dan ke-6. Dikatakan begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi saudaraku dikasih tahu, mengabaikan generasi, tidak membangun sebuah hubungan yang intim dengan generasi, saudaraku, yaitu generasi penerusnya, anak cucu keturunannya. Tidak diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, tidak ditanamkan nilai-nilai kebenaran, tidak diajarkan bagaimana beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Saudaraku, saudara lihat bahwa sebagai orang tua, tidak cukup kita cuma sekedar kasih makan anak kita, sekolahkan mereka di sekolah yang terbaik, kasih mereka semua yang mereka butuhkan untuk bisa menyelesaikan sekolahnya. Saudaraku dikasih Tuhan, hal yang paling penting, fondasi dalam kehidupan itu adalah mengajarkan tentang kebenaran kepada mereka, untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara lihat, harta kekayaan bisa habis, kepandaian itu bisa tidak berdaya menghadapi persoalan yang ada. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu jemaat kita mengalami kecelakaan, saudara. Cepat dibawa ke UGD. Saya ditelepon, saya datang, saya ajak gembala komselnya, ayo sama-sama ke sana. Sudah jam 10 malam ya waktu itu ya. Jam 10 malam kita tungguin sampai dia bisa masuk kamar, dia dapat kamar. Dan waktu kita tungguin, dokter jaganya bilang gini, tidak ada yang bisa kami lakukan. Gegar otak parah. Harus di CT scan, tapi CT scan di rumah sakit ini rusak sudah lama. Satu-satunya CT scan yang ada di Lumajang itu cuma di rumah sakit yang lain, rumah sakit yang satunya. Dan itu pun petugasnya sampai jam 7 malam. Sudah jam 10 tidak ada yang bertugas. Dan terus bagaimana ini? Ya sudah, ditunggu aja. Mau dibawa dirujuk ke Jember, ke Surabaya, kondisinya parah, tidak tahu bagaimana
kondisi otaknya, saudaraku. Kalau sudah di CT scan baru bisa diambil tindakan. Oke, ini bisa dibawa, dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar supaya ditangani dengan lebih baik. Saudaraku dikasih Tuhan, seorang dokter sekalipun sudah sekolah tinggi, ya, menghadapi situasi seperti itu tidak berdaya. Nah, terus gimana? Ya sudah, tunggu aja. Besok pagi dibawa ke CT scan dulu. Jadi sepanjang malam sampai besok pagi tidak diapa-apain, cuma dikasih obat, mungkin supaya tenang dan sebagainya. Nah, saudara tahu bahwa ilmu pengetahuan, pengalaman hidup satu kali bisa tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Tuhan Yesus. Amin. Yang kemampuannya melebihi manusia. Saudaraku, itu sebabnya tanamkan dalam diri anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Itu adalah legacy yang tidak akan pernah diambil daripada hidupnya. Sampai sepanjang umur hidupnya Tuhan sendiri yang akan memimpin. Bukan harta kekayaan kita yang kita wariskan kepada mereka. Bukan kepandaian yang kita bisa ajarkan kepada mereka, yang menyelamatkan hidup mereka. Tetapi Tuhan semesta alam, itulah yang menuntun langkah hidup mereka sampai pada tujuannya, sampai pada kesudahannya. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, harta kekayaan bisa habis. Ilmu pengetahuan bisa tidak berdaya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Apa yang bisa kita andalkan? Hidup manusia itu dikatakan, saudaraku, berlalunya buru-buru. Hidupnya singkat. Tapi saya berdoa biarlah hidup yang singkat ini kita pergunakan untuk melakukan kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, dan hidup takut akan Allah. Amin. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu bagi orang gegabah, orang yang fasik, itu ada hukumannya. Saudaraku, yaitu pada hari Tuhan semuanya akan mengalami hukuman Allah. Tetapi bagi saudara dan saya yang dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, dikatakan bagimu akan terbit surya kebenaran, the sun of righteousness, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan begini, bahwa terang itu terbit, terang itu ada. The sun of righteousness itu ada, itu bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa terang bagi umat manusia. Saudaraku, untuk agar supaya setiap manusia yang berjalan dalam kegelapan, itu mengalami terang dalam kehidupannya, saudaraku ya. Nah, itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bahwa terang itu lahir bagi kita. Ya, Mazmur 27 ayat yang pertama katakan begini, Tuhan adalah terangku. Ini Daud yang menuliskan, saudaraku. Dan saudaraku lihat, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku dikasih Tuhan, sang surya kebenaran itu akan menjadi benteng perisai kehidupan kita. Di dalam Dia, saat kita hidup di dalam terangnya, maka kita aman sejahtera. Ada banyak orang sedang mengalami kegelapan pada hari-hari ini. Entah karena mengalami sakit penyakit, entah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tidak kunjung reda. Tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai turun, saudaraku. Ya, tetap jaga protokol kesehatan, tetap disiplin, amin. Nanti kalau masuk pakai peduli lindungi, dipakai check in, kalau keluar jangan lupa check out. Ya, saudaraku semuanya tertib. Kita gereja yang mau taat pada peraturan, amin. Kalau kita bisa taat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang semua pemerintah yang ada di dunia ini ditetapkan oleh Tuhan, maka percayalah kita bisa mentaati perintah Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja bisa kita taati, apalagi yang tidak kelihatan. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya ayo kita ikuti. Ya, kemarin malam saya ngikuti ibadah Natalnya di Lembah Pujian di Denpasar. Pak Arifin yang khotbah. Panitianya bilang gini, tetap saudaraku protokol kesehatan keluarnya pelan-pelan, jangan berkerumun, selesai ibadah langsung pulang, enggak usah ngobrol-ngobrol dulu.
Ya, sementara ini kalau selesai ibadah langsung pulang. Kemudian jangan lupa check out dari Peduli Lindungi yang ada di handphone saudara masing-masing. Tetap diingatkan, saudaraku. Kemarin saya ke Surabaya, saudaraku. Ya, kumpul dengan keluarga untuk kita makan siang bersama, merayakan Natal bersama keluarga. Ya, di salah satu mall, di salah satu hotel di Surabaya, dan saudaraku masuk mesti Peduli Lindungi. Mama saya ajak untuk kita mengumpul sama keluarga, istri saya semua kita check in dengan Peduli Lindungi. Satpamnya nungguin, saudara. Ini Pak, di scan dulu. Nah, selesai ini baru pakai cek suhu tubuh. Setelah itu hand sanitizer. Setelah itu masuk metal detektor. Siapa tahu saya bawa benda tajam, ya senjata, ada metal detektor lewat situ, saudara. Setelah itu baru masuk ke ruangan hotelnya, ya hotel, dan kita makan siang bersama di dalam hotel itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, semua diikuti tertib. Saya masuk dulu ke mallnya dulu, karena hotelnya ada di dalamnya mall. Masuk ke mallnya dulu, check in dulu dengan Peduli Lindungi. Sampai masuk di hotelnya, petugasnya satpam bilang gini, check out dulu Pak dari mall, karena beda. Nah, check out dulu dari mallnya, setelah itu scan ya QR-nya Peduli Lindungi, kemudian check in di hotelnya. Nanti keluar jangan lupa Pak, dipesan nih check out dari hotelnya. Oke? Saudara mau tertib, saudara mau taat peraturan, orang yang tertib, orang yang taat peraturan damai sejahtera loh, saudaraku. Betul enggak? Coba saudara naik motor atau naik mobil enggak pakai SIM, enggak punya STNK, enggak bawa surat-surat. Tenang enggak nyetirnya? Lato-latole, waduh jangan-jangan nanti polisi tahu, disemprit, wah repot, saudara. Bener ya? Orang yang bikin salah enggak tenang hidupnya. Orang yang melanggar peraturan enggak bisa tenang hidupnya, betul ya? Nah itu sebabnya ayo kita mau tenang. Kalau orang tenang, damai sejahtera hidupnya, panjang umur. Loh kok bisa Pak? Apa hubungannya? Loh hatimu tenang, damai. Betul enggak? Itu akan menyebabkan imun kita tuh naik. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur, saudaraku. Otomatis hatimu penuh sukacita, enggak was-was, enggak ketakutan, enggak khawatir. Hatimu tenang, hatimu sukacita, sehat. Tapi kalau saudara takut, khawatir, deg-degan terus gitu saudaraku, jantungnya dipompa terus, pembuluh darah, tekanan darah tinggi naik. Otomatis kemudian bahaya kena penyumbatan pembuluh darah, karena pompanya cepat, jangan-jangan ada penyempitan, langsung bisa kena stroke atau kena serangan jantung. Lah cepat mati saudaraku. Betul ya? Nah itu sebabnya ayo kita mau taat peraturan. Sebelum kita mengatakan taat peraturan taat peraturan di dalam Alkitab, kita taat peraturan dibuat oleh manusia. Amin. Taat kepada yang kelihatan, pasti juga taat kepada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja enggak taat, apalagi yang enggak kelihatan. Betul enggak? Ya, oleh sebab itu ayo kita taat ya. Taat pada peraturan, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yohanes 8 ayat 12 katakan begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika Yesus lahir ke dunia ini, saudaraku, maka saudaraku dikasih Tuhan, dia membawa terang. Sebab dia adalah terang dunia. Hidup saudara dan saya tidak lagi dalam kegelapan. Sama seperti Yohanes 12 ayat 46 katakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang, saudaraku dikasih Tuhan, yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Waktu terang itu ada dalam hati kita, mengubahkan kehidupan kita, maka jangan kita terus tinggal dalam kegelapan, kita harus keluar, saudaraku. Dan saudaraku, pada waktu kita keluar dari kegelapan, oleh karena kita sudah memiliki terang dari Tuhan Yesus itu, maka apa yang kita kerjakan, saudaraku dikasih Tuhan? Oh gak iso, pindah. Nah, baru pindah. Oke. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, bangkit
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu, dia membawa terang. Dan setiap kali Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka terang itu juga ada dalam kehidupan kita. Dan ketika hidup kita dipenuhi dengan terang Kristus, saudaraku dikasih Tuhan, maka kita harus bangkit. Kita harus berdampak. Kita harus mengubahkan lingkungan kita yang sedang dalam kegelapan. Kita harus, saudaraku dikasih Tuhan, menjadi terang di antara bangsa-bangsa yang mengalami kegelapan. Di tengah-tengah situasi yang gelap, di tengah-tengah situasi yang buruk, di situ kita jadi terang. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara mesti lakukan ini, ya, supaya surya kebenaran yang telah menerangi hati kita, itu membuat hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 7 dikatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kita mesti berusaha sungguh-sungguh keluar dari kegelapan dan kita jadi terang bagi banyak orang yang lain. Kita mesti rubah saudaraku, yaitu terang itu dinyatakan melalui iman dalam perbuatan. Nah saudara perhatikan di sini. Iman kita ini harus diterjemahkan, harus dinyatakan saudaraku sampai kepada orang-orang yang lain. Kepada semua orang dalam bentuk kasih. Iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai orang percaya itu harus kita nyatakan. Harus dideklarasikan, harus berdampak, harus memiliki pengaruh, harus bisa dirasakan sebagai bentuk kasih kepada semua orang. Itu akibat daripada Tuhan Yesus sudah lahir di dalam hati kita. Itu sebagai bentuk ekspresi orang yang dipenuhi dengan terang Kristus. Itu, saudaraku, dia akan berusaha untuk jadi terang bagi banyak orang yang lain. Jadi berkat bagi orang yang lain. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bagaimana caranya kita menyatakan terang itu, saudaraku, di depan banyak orang. Yaitu dengan cara melakukan perbuatan baik dan yang mempermuliakan nama Bapa di sorga. Terang Kristus yang memancar keluar dari dalam hidup kita, yang membuat kita bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan, itu melalui perbuatan baik kita dan melalui gaya hidup kita yang mempermuliakan nama Bapa di sorga. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu sekarang hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan itu apa? Membuat kita bisa jadi orang yang melakukan perbuatan baik. Itulah terang yang bercahaya di depan orang. Dan gaya hidup kita, perkataan perbuatan kita, semuanya memuliakan Bapa di sorga. Itulah terang yang bercahaya. Amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan, karena kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi sejak dari semula Tuhan menciptakan kita didesain, saudaraku, kita dipersiapkan, diperlengkapi, peruntukannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Waktu Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka tujuan utamanya adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dengan kata lain, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita diciptakan di atas muka bumi ini, itu bukan semata-mata kita lakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita bekerja buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita.
kita melakukan aktivitas karena kita senang melakukannya itu. Kita mau pergi ke gereja karena kita senang ada di gereja itu. Enggak, saudaraku. Bahkan ke gereja pun saudara mesti tanya Tuhan, Tuhan, aku ke gereja mana ya? Pergi ke GB Rock. Oke, tapi aku enggak suka Tuhan sama gereja GB Rock. Enggak bisa, kamu ke situ. Sekalipun kita enggak suka, saudaraku. Perasaan kita enggak suka, tapi karena itu perintah Tuhan, lakukan. Karena hidup ini bukan tentang aku, bukan tentang kita, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Bicara mengenai ketaatan. 20 tahun yang lalu Tuhan berkata, berangkat Lumajang. Saya konfirmasi dengan hamba Tuhan, kami berdoa, benar tah Tuhan. Nek boleh milih jangan Lumajang. Kota lain. Saudaraku. Mama saya pun memberikan pertimbangan. Kamu milih yang di Kediri aja. Di Kediri banyak keluarga kita, family mama banyak di sana. Jadi kamu dekat sama keluarga. Saya ngomong sama mama saya sendiri. Mama kandung saya. Ma, jangan apa kata manusia, biar apa kata Tuhan. Aku mau di tempat atau di mana, aku siap. Waktu kita taat, lihat sekarang akibatnya. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Nah jadi saudaraku ke gereja pun juga gak melok-melokan. Oh melok gitu enak, oh melok gitu lu enak ram. Oh seneng deh gini. Halo. Nanti kalau ketemu kecentok der di sini, waduh gak enak. Melok rono meneh. Lah mau sampai kapan? Ngene, merono, merene, merono. Saudara nangkep? Milih pasangan hidup tanya sama Tuhan. Tuhan seneng beiki Tuhan. Jodohmu bukan ini. Jodohmu yang ini. Makso, wah, tanggung sendiri akibatnya. Makanya seringkali kita ini kebalik-kebalik, saudaraku. Ngotot dhisik, pacaran dhisik, Tuhan berkatono aku, gitu saudaraku. Tuhan dipaksa suruh berkati, pilihannya sendiri. Mestinya kan doa dulu. Tuhan, betul dah ini pasanganku? Enggak. Nyerontong dhisik. You know nyerontong? Apakah bisa nikah? Nyerontong gini? Bisa. Manusia punya kehendak bebas, bisa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Ada akibat yang harus dialami. Apakah bisa pulih? Apakah bisa jadi baik? Bisa. Minta ampun sama Tuhan, minta dipulihkan. Berubah. Minta belas kasihan Tuhan. Sekalipun harus berdarah-darah. Merubah apa yang sudah terjadi. Makanya sebelum melangkah tanya dulu sama Tuhan. Buka toko, wis pokoknya. Tuhan berkatono loh, kalau waktu buka bisnis itu enggak tanya Tuhan dulu. Tapi buka menurut Tuhan. Ada lagi yang begini saudaraku, Pak, doakan di toko saya Pak ya. Toko saya ini rasanya ono sing enggak beres Pak. Tuh, apa kok enggak beres? Iya ini pasti kok, di pegawai saya kadang-kadang suka girap-girap di situ Pak, waduh gitu saudaraku ya. Pernah denger ya gitu? Itu rasanya ada orang yang ngerjain. Tolong doakan ya Pak. Jadi ya kadang-kadang pendeta ya jadi dukun sekali saudaraku datang. Gitu saudaraku. Setan minggat saudaraku. Padahal saudara bisa doa sendiri. Kenapa? Kita ini kan punya Roh Kudus. Betul enggak? Tapi boleh enggak undang pendeta doain? Boleh. Mengucap syukur bersama-sama, meneguhkan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi caranya itu saudara, urut-urutannya itu tanya dulu sama Tuhan, baru melangkah. Mau menikah, mau pacaran, tanya dulu sama Tuhan, baru melangkah. Jangan melangkah baru
maksa Tuhan untuk berkati. Amin, 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 amin. Ya, jadi saudaraku, kita didesain, sudah dipersiapkan, sudah diprogram untuk melakukan pekerjaan baik. Ini yang Tuhan mau. Ya. Yang berikutnya lagi, bagi orang yang takut akan nama Tuhan, maka dikatakan di Malaki 4 ayat kedua, yang bagian B, dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi saudaraku, surya kebenaran itu memiliki sayap yang membawa kesembuhan. Ya. Nah saudaraku, dikatakan begini di dalam Mazmur 103:3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi saudaraku, yang bisa memulihkan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, saudaraku, itu Tuhan Yesus. Dia bisa memakai obat-obatan, dia juga bisa memakai dokter, dia bisa memakai semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai sarana kesembuhan yang datang daripada dia. Tapi sumber kesembuhan, keputusan untuk menyembuhkan kita, itu datang dari Tuhan. Kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan, kan gitu. Kita berupaya. Saya ditelepon dengan keluarganya dan berkata begini, kalau memang sewaktunya pulang ya tidak apa-apa. Tapi sebelum waktu itu tiba, kita kan sebagai keluarga kan harus berusaha. Wah ya betul. Apa yang menjadi kehendak Tuhan biar terjadi. Tapi kita sebagai keluarga berusaha. Diupayakan bawa ke dokter lah, diupayakan pergi mungkin rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap mungkin alatnya dan sebagainya. Berusaha sampai semaksimal mungkin. Selebihnya serahkan Tuhan. Ya, tetapi saudara tahu bahwa kunci kesembuhan, sumber kesembuhan itu datang dari Tuhan. Mazmur 103 ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Oh ini, ya. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi saudaraku, dikasih Tuhan sumber pemulihan, sumber kehidupan. Dan Tuhan itu mengangkat kita, melepaskan kita dari lubang kubur, saudaraku, dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya. Saudaraku, dikasih Tuhan, itu adalah surya kebenaran dengan sayap yang membawa kesembuhan. Ya. Tetapi segala perkara itu, saudaraku, mujizat kesembuhan itu jangan sampai ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi mujizat terjadi dalam hidup kita? Sehingga kesembuhan tidak tercapai, tidak terjadi, pemulihan tidak terjadi. Berkat Tuhan tidak sampai dalam kehidupan kita. Janji Allah tidak bisa digenapi dalam hidup kita. Apa yang membuat berkat Tuhan tidak bisa turun dalam hidup kita? Jangan ada penghalang. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan ada penghalang sehingga berkat dari Tuhan bisa turun terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, Tuhan dengar. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita berdoa, kita berseru, tangan Tuhan bertindak, menyelamatkan kita, melindungi kita, menopang hidup kita, memberkati kita. Jadi kalau saudara mau disembuhkan, mau dilepaskan, mau dibebaskan, mau mengalami pemulihan, mau mengalami kemenangan, mau mengalami promosi daripada Tuhan, mau mengalami penggenapan dari semua janji Tuhan, jangan ada penghalang. Jangan ada dosa, jangan ada kejahatan. Jangan melakukan sesuatu yang melanggar hukum-hukumnya Allah. Maka saya percaya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan
pasti terjadi. Amin. Nah saudaraku, yang berikutnya lagi, bagi kita, bagi saudara dan saya yang takut akan nama Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Lembu ini berbicara tentang kekuatan, saudaraku. Dan anak lembu yang lepas kandang itu akan bersukacita, bersorak-sorai, menari-nari, saudaraku, bercingkrak-cingkrak. Kenapa? Dia mengalami kebebasan. Jadi bagi orang yang takut akan Tuhan, saudara dan saya, itu katakan menikmati kelepasan. Ada pengharapan yang baru. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan masuk ke dalam tahun 2022. Dan visi kita di tahun 2022 adalah multiplied grace. Ketua panitia Natal kita namanya Grace. Jadi kok bisa pas ya? The year of multiplied grace. Jadi kasih karunia yang dilipat gandakan oleh Tuhan. Menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Berdoa sungguh-sungguh supaya setiap kali kita masuk ke tahun yang baru dengan visi yang baru, saudara dan saya ngalami. Amin. Ngalami apa yang menjadi visi yang Tuhan tetapkan bagi gereja kita. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ada sukacita, ada kemenangan, ada sorak-sorai kegembiraan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dilepaskan dari semua belenggu yang mengikat, saudaraku. Nah perhatikan, di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudaraku dikasih Tuhan, sang surya kebenaran itu membawa, saudaraku dikasih Tuhan, yaitu kabar baik bagi orang-orang sengsara. Sang surya kebenaran itu menghampiri, datang dan merawat orang-orang yang remuk hatinya untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan. Saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang yang terkurung mengalami kelepasan dari penjara. Saudara yang mengalami sakit penyakit, saudara akan dilepaskan, dibebaskan. Ada kesembuhan terjadi. Orang-orang, saudara yang diikat mungkin saat ini masih terbeban dengan yang namanya hutang, saudaraku. Masih punya hutang, beban yang berat, masih harus punya kewajiban mengembalikan. Sang surya kebenaran dalam nama Yesus saya doakan. Saudara semua lepas, bebas dari semua hutang-hutangmu. Amin. Sudah diberkati pekerjaanmu, sudah bisa selesaikan tanggung jawabmu, sudah bisa bayar hutangmu semua. Oleh karena Tuhan Yesus, sang surya kebenaran itu yang membuat kita terbebas dari penjara hutang, dari penjara sakit penyakit, dari penjara mungkin kepahitan, kebencian, kemarahan, kekecewaan yang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Ada kelepasan, ada kemerdekaan terjadi, saudaraku ya. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, sang surya kebenaran itu ada dalam diri saudara dan saya. Berita yang sama kita sampaikan kepada orang-orang yang lain. Bahwa masih ada Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan dari Tuhan, masih ada mujizat yang bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan bagi setiap orang yang masih tinggal dalam kegelapan, beritakan kabar ini kepada mereka. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, Yesaya 61 ayat yang ke-6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta
benda mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, kita semua yang dulu pernah tertawan, dulu pernah terbelenggu, dulu pernah mengalami keterpurukan, dulu pernah mengalami kegagalan, dulu pernah diikat dengan kutuk dosa, dulu yang diabaikan, saudaraku dipandang rendah oleh orang lain. Saudaraku ketika sang surya kebenaran itu terbit bagi kita, hidup kita diubahkan. Maka yang dulu gagal sekarang punya kesempatan untuk berhasil. Amin. Yang dulu terpuruk sekarang dibangkitkan oleh Tuhan. Dan bahkan dikatakan kita semua akan menjadi imam-imamnya Tuhan. Kita akan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di satu gereja di Surabaya. Dan saya kenal beberapa orang yang pelayanan di sana. Pelayanannya luar biasa. Memimpin pujian dengan semangat, membimbing jemaat dengan penuh sukacita. Saudaraku, saya pelayanan di gereja itu dijejer begini, saudaraku, ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi saya pelayanan di sana. Dan saudara tahu penanggung jawab di sana, seorang hamba Tuhan. Saya pernah layani dia di LP, mana itu, Porong. Dan ternyata dia sudah pindah-pindah beberapa lembaga pemasyarakatan. Pernah di Nusa Kambangan, pernah di Kalisosok Surabaya, dihukum 18 tahun. Bunuh orang dipotong-potong sama dia, dimutilasi. Saudara tahu dia bertobat di penjara. Dipulihkan sama Tuhan. Dan hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Dan karena dia merasa bahwa dia punya hutang dengan Tuhan yang sekalipun dibayar dengan nyawanya, dengan hidupnya tidak akan pernah bisa sebanding. Maka saat ini pun dia tetap melayani, yaitu orang-orang yang ada dalam penjara. Dari penjara sini ke penjara sini dia terus layani, saudaraku. Dia datangi karena dia pernah di situ. Ya, dia bangun gereja di dalam sana. Dia bukan orang yang punya duit, saudaraku. Dia keluar dari penjara, tidak ada orang mau ngajak dia kerja. Orang dekat sama dia ngeri, saudaraku. Tapi saya ngajar SOM waktu itu ya, di penjara. Saya ngajar di situ selama beberapa bulan sebelum saya berangkat ke Lumajang. Saudaraku, dia naik sepeda motor, bawa semen. Sebab katanya dia kalau semen itu apa ditinggal, entek hilang, tidak jelas kemana. Jadi perlunya hari ini berapa? 4 sak semen. Naik sepeda motor diikat, dia naik dari rumahnya di Surabaya, berangkat ke Porong, berangkat kemana. Untuk membangun gereja di dalam penjara. Enak Pak membangun gereja di penjara Pak. Biayanya irit. Sebab tukangnya siapa? Ya orang di penjara itu tukangnya. Gak bayar, tinggal bahannya tok. Dia bilang gitu, saudaraku. Nah, kita diajak makan. Di gerejanya bagus, ini lantainya marmer semua. Di salah satu gedung perkantoran yang mahal di Surabaya. Ya, dan dia bilang gini, ya ini Pak, yang WL itu, tadi laki WL, ini juga alumni penjara. Loh, kamu masuk penjara juga? Iya Pak, dulu. Lah ini Pak, yang membina anak muda, mimpin pujian di pemuda, ini juga masuk penjara. Loh, ini penjara mantan napi. Iya Pak. Kami bersyukur kami masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Itulah sang surya kebenaran, saudaraku. Selalu ada tempat di hatinya untuk setiap orang yang mau bertobat. Amin. Nah, seringkali manusia itu lebih Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Nek sudah salah, diomong no, sudah. Entek ngamek kurang golek, katanya begitu saudaraku ya. So dihakimi, diapa segala macam saudaraku. Padahal Tuhan tuh mau menerima dia. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa kita akan diberkati dan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Sekalipun mungkin masa lalu kita buruk, tetapi ketika Tuhan datang dan terbit di dalam hati kita, surya kebenaran terbit di dalam hati kita, dia lahir di dalam hidup kita, maka kita diubahkan. Yang buruk Tuhan bisa rubah jadi baik. Amin, saudaraku. Nah itu sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan,
Ini berita kabar baik bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Ada surya kebenaran terbit dalam hati kita yang mengubahkan kehidupan kita. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Mungkin kita dihina sama orang lain. Mungkin kita semua mengalami, saudaraku, yaitu hidup yang ada nodanya. Kehidupan kita bernoda, jelek, kotor. Mungkin orang lain juga menghina kita, meludahi kita. Bahkan dulu gereja kita pun juga diejek sama orang. Gereja apa? Gak jelas. Kadang di kene, kadang di kono. Nggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesusnya jelas. Amin. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita dihina, kita diem. Kita tidak membalas jahat dengan jahat. Difitnah orang, disalah mengerti sama orang, sudah enggak perlu balas, enggak perlu klarifikasi, biar Tuhan sendiri yang ngomong. Yang penting kita enggak lakukan. Amin. Maka apa yang terjadi bagi orang-orang seperti ini? Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Ada sukacita abadi yang menjadi kepunyaan kita. Istilahnya, kalau saya rangkum ini semua, satu kalimat buat kita yang mengalami ini, yaitu lakoni menang keri. Amin. Dulu diajak, waduh apa ini Pak Latip, ini segala macam, saudaraku. Enggak apa-apa. Sekarang kita mewarisi kekayaan bangsa-bangsa. Tuhan memberikan kepada kita warisan 2 kali lipat. Dan yang paling penting, ada sukacita abadi menjadi bagian saya. Bagian kita semua. Orang yang hidup takut akan Tuhan. Di bumi dan di sorga. Ada sukacita abadi. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Merry Christmas tahun 2021 dan Happy New Year of Multiplied Grace 2022 ya. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat berita firman Tuhan yang kami dengar. Mengucap syukur buat apa yang sudah kami dengar. The Sun of Righteousness, sang surya kebenaran, itu telah terbit dalam hidup kami. Dan mengubahkan hidup kami. Dan sekarang kami dipakai Tuhan untuk jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang yang juga sedang mengalami kegelapan. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami dan yang akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kiranya nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Kiranya hidup kami jadi berkat, berdampak dan mengubahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui perbuatan-perbuatan baik kami, di dalam kami melakukan kehendak Allah, maka biar nama Tuhan juga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua yang sudah diberkati, mari bersama kita katakan, amin. Untuk seluruh para pemimpin dan saudara warga negara kerajaan Allah dalam Rock Ministry secara khususnya, kami berdua mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2022. Kiranya the year of multiplied grace terjadi dalam hidup kalian. Penuh dengan kasih karunia, penuh dengan favor, penuh dengan sukacita dan karunia-karunia roh bekerja luar biasa. God bless you. Amin.
Haleluya. Mari kita sambut anak-anak raja. Anak raja, aku 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 anak raja. Anak raja, aku 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 anak raja. Mari Bapak. Halo. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat putra-putri kita, mungkin yang di rumah kita berdoa bersama-sama dengan tempat ini. Bisikan di telinganya, berkatakan benar firman Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari kita arahkan ke depan, kita berdoa buat mereka. Glory, haleluya. Haleluya. Syukur, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kasih setiamu. Kau lihat kedua orang tua mereka berdoa buat putra-putri mereka. Mereka menyerahkan masa muda anak-anak mereka Tuhan ke dalam tangan kasih setiamu. Kiranya kau mendengar seruan doa mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat keluarga ke depan ini Tuhan, yang menuntun, yang membimbing setiap anak-anak mereka untuk taat dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kehidupan kedua orang tua mereka boleh menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya masa depan mereka ada karena Engkau bersama dengan kehidupan anak-anak kami. Dimanapun anak-anak kami berada, penyertaan-Mu, kasih setiamu melimpah atas kehidupan mereka. Bahkan Kau telah memberikan hikmat marifat yang dari surga melimpah atas kehidupan mereka. Mereka anak-anak yang hebat, anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang taat kepada kedua orang tua mereka. Bahkan anak-anak kami, anak-anak yang menjadi berkat buat dimanapun mereka berada. Bahkan menjadi berkat bagi generasi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan terima kasih buat hamba-hambamu yang melayani di Ibadah Rocky, yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu buat kehidupan anak-anak kami. Kami percaya itu adalah dasar yang paling kokoh yang ditanamkan buat kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Dan kami percaya karakter Kristus terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami melepaskan berkat anugerah, kasih setia Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya anak kita diberkati dan disertai Tuhan, mari kita katakan, amin. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan
setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan ibadah kami sepanjang pagi hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan sudah termeteraikan dalam hati kami. Dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami akan melakukan firman yang kami dengar. Dan kami menjadi seperti yang Tuhan sudah firmankan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga setiap saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah secara online, melalui Lumajang Vision ataupun melalui YouTube. Kiranya Tuhan menyertai dan menjamah, memberkati setiap saudara semuanya. Menikmati lawatan Tuhan dimanapun saudara berada. Berkat Tuhan juga sampai dalam kehidupan saudara semua dimanapun engkau berada. Terima kasih. Kiranya sang surya kebenaran itu boleh terus menyala, bersinar di dalam hati kami. Membuat hidup kami jadi berkat bagi banyak orang lain. Hidup kami boleh membawa terang itu kepada setiap orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Dan mengubahkan hidup mereka, membawa mereka kepada Yesus Kristus Tuhan, sang surya kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan sedang jamah untuk boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Yang memiliki persoalan dan masalah, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, sang surya kebenaran memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan bagi yang mulai putus asa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan menjamah, Tuhan melepaskan segala berkat ilahi terjadi dalam kehidupan saudara semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah sekarang anugerah, berkat, pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setia Bapa di sorga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh kehidupanmu semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu, dan GBI Rock Lumajang mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2022. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year.